Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardah fasawa bil mauti bainal ghani wal faqir wa ja'ala turaba malan lid-dani wasyarif. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يجيب المزيد من رفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله البررة وأصحابه الكرام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, yang telah menganugerahkan beberapa kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Darul Karamah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, termasuk kepada kita semua, dengan harapan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Faqir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berupaya mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang dan kembali, maka tidak ada pilihan kecuali kita mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu kematian, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, anak muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fit Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu suila ayyun nasi khairun. Nabi ditanya oleh para sahabatnya, ayyun nasi khairun, manusia yang terbaik itu seperti apa wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan perbuatannya baik. Fa ayyun nasi syarrun, kemudian Nabi ditanya, manusia yang paling jelek itu seperti apa Nabi? Qala, Nabi menjawab, man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, akan tetapi amal perbuatannya jelek. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Asalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajiban Allah, maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang paling buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk mengurangi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur yang menjadi perantara menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan yang terus bertambah dan kejelekan yang terus kita lakukan? Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Demikian khutbah Jum'ah yang singkat ini. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, menjauhi larangan-larangan Allah, dengan mengisi waktu demi waktu yang terus berjalan dengan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia, terlebih nanti bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنذر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه من نفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعلنا لأحد منه في عنقنا في ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر